Pada malam hari ini sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk mesbah keluarga kali ini, dan kiranya Kau berkati setiap keluarga yang melihat tayangan ini. Kau berkati, Kau urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu menjadi pendengar dan pelaku setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, pada saat ini kita harus tahu bahwa Paskah adalah suatu kemenangan atau kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita harus tahu sama seperti bangsa Israel, di mana Tuhan berlaku bagi bangsa Israel, membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari perbudakan Mesir. Di situ Tuhan membebaskan. Kita mau buka ayat firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah perjanjian. Tuhan menjanjikan suatu firman-Nya bagi bangsa Israel. Kita buka Keluaran 3 ayat yang ke-7, dikatakan bahwa Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan mendengar mereka. Ketika bangsa Israel ini dalam perbudakan suatu penjajahan, di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar. Ingat, Paskah itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan mendengar umat-Nya, bagaimana Tuhan memperhatikan umat-Nya dikala mereka ditindas di dalam dosa. Dan kita harus tahu sebagai anak Tuhan, ini adalah momen yang penting bagi setiap kita, bahwa Paskah adalah hal terbesar yang Tuhan lakukan bagi umat manusia. Dan dikatakan ayat yang ke-16, dikatakan, "Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir." Jadi kita harus tahu Tuhan itu sedang memperhatikan setiap umat-Nya, Tuhan sedang mendengar setiap umat-Nya, dan Tuhan tentunya mengindahkan setiap kita sebagai anak-anak-Nya. Karena Tuhan tahu janji Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham bahwa nanti umatmu, keturunanmu akan jadikan budak dan aku akan membebaskan, disitulah Tuhan menyatakan janjinya bagi Israel. Karena Tuhan memperhatikan Abraham dan keturunannya, Tuhan peduli, Tuhan mendengarkan seruan setiap umat-Nya sehingga mereka dibebaskan daripada Mesir. Di ayat yang ke-17 dikatakan, "Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan." Inilah Tuhan juga akan melakukan bagi setiap kita, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesengsaraan dunia. Mungkin kita saat ini dengan banyak beban masalah, persoalan yang kita alami. Ingat, Tuhan akan membebaskan kita seperti bangsa Israel. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan setiap masalah, persoalan yang kita alami, pergumulan yang begitu berat, beban yang begitu berat, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan ambil, Tuhan akan angkat sengsara yang kita alami. Dan dikatakan menuju ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita harus tahu Tuhan akan bawa kita ke suatu mukjizat yang besar. Tanpa ada penderitaan, kesusahan, Tuhan tidak bisa melakukan mukjizat. Tanpa ada sakit penyakit, Tuhan tidak akan bisa nyatakan kesembuhan. Oleh karena itu, Tuhan izinkan semua hal itu terjadi dalam hidup kita untuk memberikan kita mukjizat, memberikan kita suatu pengharapan yang besar. Tuhan akan melakukan hal besar untuk setiap kita. Dan Tuhan ingin dalam hidup kita, seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kita harus tahu bahwa segala kekhawatiran yang kita miliki, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan katakan, "Serahkan kekhawatiranmu dan aku akan pelihara hidupmu." Saat ini ketika kita khawatir, takut, resah, ingat bahwa semua itu serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Dan juga kita harus tahu dalam hidup kita, tidak hanya hal itu, tapi Tuhan juga membebaskan. Keluaran pasal 3 ayat 18 dikatakan, "Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi di situ orang Israel, Musa mewakili orang Israel minta untuk bisa keluar dari Mesir. Dan angka 3 menunjuk kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Semua hal yang terjadi pada saat itu menunjukkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika kita hidup dalam Tuhan, sekalipun kita mati, Tuhan akan membangkitkan kita. Karena di dalam Tuhan ada kebangkitan. Dan juga dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menaruh hidup kita dalam Tuhan Yesus, ada roh Tuhan yang ada di dalam Yesus. Ketika roh Allah di dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, hal itu pun juga akan terjadi dalam hidup kita. Ada pengharapan yang besar, kita akan dibangkitkan dari tubuh kita yang fana ini. Dan kehidupan yang diberikan hal itu, seperti Yesus akan kita terima. Kehidupan seperti apa? Kehidupan dari hidup yang lama, dimerdekakan dari kehidupan yang lama, pola-pola yang lama. Kemudian diajak, dibawa ke Tuhan, ke dalam pola-pola kehidupan yang baru. Apa yang pola lama dan pola yang baru? Seperti contohnya saat ini. Mungkin kita saat ini tidak bisa pergi kemana-mana, kita harus tidak bisa berkumpul dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan orang-orang di luar sana, untuk kita bisa have fun, bisa bersenang-senang di luar sana. Tapi kita harus tahu bahwa di saat seperti ini, saatnya kita untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah meninggalkan hal-hal yang lama? Bahkan kita tidak bisa ke gereja. Mari ketika kita tidak bisa ke gereja, kita harus tahu apakah kita terjebak dengan yang namanya roh agamawi, di mana kita hanya bisa beribadah di dalam gereja. Ingat, ibadah itu bisa dilakukan dimanapun. Tidak perlu di gereja, di rumah dengan keluarga terkasih. Kita bisa membangun mezbah di dalam Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita mendengar suara Tuhan di mezbah keluarga itu. Dan kita harus tahu seperti orang Israel yang dulunya budak, kemudian dibebaskan untuk melayani Allah yang hidup. Dulunya kita hamba dosa, Tuhan bawa kita untuk melayani Allah yang hidup dengan penyembahan kita. Dan ketika orang-orang Israel merayakan Paskah, dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi. Tidak boleh ada ragi di dalam rumah, dan bahkan di perkampungan mereka, bahkan di tempat mereka berada, tidak boleh ada ragi. Ragi berbicara mengenai dosa. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin umatnya untuk menguduskan diri, memisahkan diri daripada yang namanya dosa, daripada yang namanya dunia. Yesus ketika Paskah, dia datang ke bait Allah, ke rumah Allah. Dia melihat ada orang-orang yang berdagang di situ, orang yang menjual barang-barang di situ, ternak dan lain sebagainya. Di situ Tuhan bilang, kemudian Tuhan Yesus mengusir mereka, dan Tuhan bilang, rumahku itu rumah doa, bukan rumah untuk berdagang, bukan rumah untuk jual menjual. Dan kita harus tahu, rumahnya Tuhan saat ini adalah tubuh kita. Apakah tubuh kita bawa di dalam Tuhan dengan tubuh rumah doa? Tubuh kita dibawa Tuhan dalam doa, atau hanya kita memikirkan bisnis, uang, hal-hal duniawi, harta benda yang kita cari-cari akhir-akhir ini? Kita harus tahu ini adalah bait Allah, ini tubuh Allah. Apakah tubuh kita ini adalah rumah doa, atau rumah untuk berbisnis, rumah untuk mencari Tuhan supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, atau rumah untuk mencari uang atau mencari hal-hal duniawi? Kita harus tahu bahwa ini penting buat setiap kita. Kita harus tahu Paskah bukan soal kita merayakan dengan banyak orang atau ramai-ramai, tapi kita harus tahu bahwa Paskah yang kita lakukan hari ini adalah Paskah yang sangat istimewa, dimaknai dengan kasih, dengan saudara, dengan keluarga seiman, dengan keluarga kita, di mana di situ kita naikkan penyembahan kepada Tuhan, karena Tuhan membebaskan setiap kita. Amin.
Terima kasih Bapa buat setiap berkat firman-Mu dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Paskah kali ini paskah yang sangat istimewa Tuhan, di mana Engkau menyerahkan hidup-Mu dan bangkit bagi setiap kami. Engkau memerdekakan kami dan membawa kami di dalam persekutuan yang erat dengan Engkau. Berkati setiap keluarga-keluarga tempat kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.